dan memberikan permisalan yang bukan apple to apple. Tempat ibadah atau masjid disuruh tutup, pemerintah zalim, sementara pasar boleh dibuka. Kalau pasar ini ditutup, pasar jualan sembako, pasar adalah untuk kebutuhan hajat jasmani kita. Gak bisa istilahnya kita jualan tahu tempe di rumah kita sendiri. Tahunya dari mana, tempenya dari mana, telurnya dari mana. Terus yang beli siapa? Ini orang beriman, tetapi tidak menggunakan nalarnya, berceramah semaunya, memprovokasi umat sehingga timbul ketidakpercayaan umat kepada pemerintah. Dan yang lebih parah apabila timbul satu bentuk kebencian umat terhadap pemerintahnya. Sementara di saat kondisi zona merah dan adanya PPKM darurat ini, tempat ibadah itu penting ditutup. Sebab tempat ibadah ini tempat bergumulnya orang banyak. Tidak semuanya bisa ketat melakukan prokes. Satu abai, maka satu masjid atau satu gereja bisa terkena dopret daripada virus corona ini. Dan apabila tempat ibadah ditutup di saat zona merah, kita bisa tetap beribadah di rumah. Sholat berjamaah dengan keluarga inti. Zikiran di rumah bisa. Terus apalagi? Baca Al-Quran di rumah bisa. Istighosaan di rumah bisa. Dan apabila itu penceramah, bisa berceramah di rumah melalui virtual. Nah, kalau di pasar, kita mau jualan telur sendiri. Mau jualan beras sendiri, berasnya dari mana? Ini yang kadangkala kita ngelus dadah melihat tokoh-tokoh agama tidak mendukung pemerintahan yang sah. Padahal cukup jelas apabila dirinya mengaku Islam, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Hai umat Islam, Allah Ta'ala perintahkan kepada kalian, hendaklah kau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintahan yang sah yang ada. Nah, kalau kita lihat kadang malu sebagai umat Islam yang ada dan yang mayoritas di Indonesia ini, banyak sekali provokasi-provokasi yang dimainkan di saat pandemi COVID yang berkepanjangan semacam ini. Seharusnya kalau dirinya mengaku tokoh agama, para agamawan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai juru damai, sebagai juru selamat, sebagai juru berkat untuk dipakai Tuhan agar dirinya bisa menjadi khalifahnya Allah di muka bumi, agar bisa menjadi penggantinya Tuhan di muka bumi ini. Dengan adanya agama sehingga timbul kedamaian, dengan adanya agama sehingga timbul suatu bentuk keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, bagaimana para tokoh-tokoh agama ini bisa jadi juru selamat, memberikan pencerahan kepada umatnya agar terselamatkan, jangan sampai terkena COVID. Ini pentingnya para tokoh-tokoh agama di dalam mendukung, membantu pemerintah. Karena tokoh agama bukan menteri kesehatan, sehingga tidak punya suntik vaksin. Karena tokoh agama bukan menteri sosial, sehingga di masjid ataupun gereja tidak bisa mempersiapkan sembako. Paling tidak, jadilah juru selamat sesuai perintah Tuhan kita masing-masing. Bagaimana selamatkan umat ini? Jangan sampai terkena virus corona. Di dalam ceramah-ceramahnya, supaya tetap terus menjaga prokes. Bagaimana para tokoh-tokoh agama ini mendukung PPKM darurat
agar para jamaah apabila nikahnya bisa diundur, supaya diundur. Apabila tidak cukup sesuai dengan perintah daripada pemerintah, jangan lebih daripada 30 orang. Dan makan harus di kota, baik itu di gereja maupun di masjid maupun di kuil ataupun tempat ibadah yang lainnya. Dan tokoh agama harus tegas dengan prokes yang ada. Apabila sudah lebih ataupun cukup 30, pagarnya digembok. Nah, ini seharusnya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama agar PPKM ini bisa berjalan dengan baik.